saya Stephanie Sterling, kelas 12 dari SMA Negeri 3 Palangkaraya. Dan ini adalah ujian praktek agama Kristen tahun 2024. Mari kita syukuri dan hadirkan pujian tulis di hadapannya dengan pujian yang sangat memberkati kita hari ini. Hadiratmu memenuhiku. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat Tuhan mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami ingin membaca firman-Mu, berilah kami hikmat dan pengertian melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan merenungkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah hari lepas hari. Amin. Shalom saudara, ayat ini jelas sekali menggambarkan rencana Allah bagi kita. Banyak dari kita mungkin telah mengalami masa-masa sulit atau sedang berada di masa sulit, tetapi kita harus mengingat bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk kita setiap harinya. Saya akan menyampaikan 3 poin bahwa rancangan Allah terhadap kita begitu luar biasa. Poin yang pertama adalah Allah mengetahui rencana-rencananya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang rencana-rencananya bagi kita. Kita jelas tahu bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tak pernah meninggalkan kita meskipun di keadaan tersulit sekalipun. Allah yang mengetahui isi hati kita dan Ia pun tentu tahu mengenai masa depan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita tak perlu cemas atau khawatir, karena Allah telah mengatur segala sesuatu untuk kesejahteraan kita. Tetapi percayalah pada Tuhan Allah yang lebih mengetahui semuanya yang ada di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan terus melakukan hal-hal baik di dalam hidup kita. Hiduplah terus dengan pengharapan daripadanya. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang peduli dan berkuasa atas hidup kita. Poin yang kedua adalah rencana damai sejahtera. Firman Tuhan menjadikan rencana damai sejahtera bagi kita. Terkadang kita sebagai manusia lupa akan janji Tuhan, di keadaan sedih, terpuruk, kita selalu pesimis akan hidup kita sendiri. Kita selalu terlena dalam kesedihan kita.
Kita tidak membiarkan damai sejahtera Allah masuk ke dalam hidup kita. Yang kita pikirkan hanyalah kesedihan semata, tapi tahukah saudara bahwa meskipun kesedihan dan keterpurukan menimpa kita, Allah ada dan selalu mengetuk hati kita yang diselimuti kesedihan ini untuk membuat kita sadar dan melihat bahwa pengharapan hidup dan damai sejahtera yang luar biasa daripadanya sungguh nyata. Allah sangatlah baik, teramat baik. Kita mampu keluar dari keterpurukan dan kesedihan dalam hidup kita, semua karena Allah ingin memberikan kita kehidupan yang penuh dengan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Poin yang ketiga adalah hari depan yang penuh harapan. Allah tidak hanya menjanjikan rencana yang baik untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan kita. Ketika kita gagal, janganlah hati kita menyalahkan Allah. Mungkin rencana yang diberikan Allah lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kita harus selalu berpikir positif dan terus berusaha. Tak lupa juga kita harus mengandalkan Allah di setiap rencana kita, karena hanya dengan Ialah kita mempunyai hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan inilah yang menunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu yang dapat kita nantikan dengan penuh sukacita. Ini mengingatkan bahwa Allah selalu ada di samping kita, mengarahkan langkah-langkah kita menuju masa depan yang cerah. Kiranya firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di saat kita menghadapi tantangan atau ketidakpastian. Marilah kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah yang memiliki rencana yang baik untuk kita. Mari kita juga hidup dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil dipandu oleh rencananya yang sempurna. Mari kita juga hidup bersyukur atas janji-janjinya yang memberikan harapan bagi masa depan kita. Saudara-saudara, marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk kita. Rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Percayalah bahwa Allah selalu berada di samping kita, membimbing kita melalui setiap langkah hidup kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan hati kita untuk hidup selalu dalam ketaatan kepadanya. Amin. Saudara terkasih, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengakhiri perjumpaan kita dengan membawa segala yang kita dengar dari firman Tuhan ke hadapannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran dan penghiburan yang kami temukan dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi panduan hidup kami setiap harinya. Biarlah hati kami selalu mengingat akan janji-janji-Mu yang indah untuk masa depan kami yang penuh harapan dan damai sejahtera. Berkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Di dalam kuasa-Mu yang kudus kami percaya dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.